Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya Tuhan sumber kekuatan kita, selalu memberi kekuatan untuk kita mampu menghadapi, menjalani kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Selamat bergabung kembali di channel kami. Episode kali ini kita mempelajari mengenai pengampunan, hadiah terindah dari Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 berbunyi demikian, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang yang telah menyakiti hidup kita, menghina kita, membenci kita, ataupun yang telah menganiaya hidup kita, itu tidaklah hal yang mudah. Mengasihi orang yang telah memusuhi kita, menolak kita, ataupun yang telah bertolak belakang dengan kita, itu juga bukan hal yang mudah. Membalas orang yang telah menyakiti hidup kita itu lebih mudah dilakukan oleh kebanyakan orang daripada menahan diri untuk tidak membalas segala kejahatan mereka. Lebih mudah membalas dendam, lebih mudah untuk marah, lebih mudah untuk membalas segala perlakuan-perlakuan yang buruk yang dilakukan orang terhadap hidup kita. Itu lebih mudah daripada kita ini menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat hanya akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya baik itu akan membalas segala kejahatan dengan segala perbuatan yang baik. Dia tidak akan pernah membalas hal-hal yang jahat. Orang yang jahat itu hanya tahu berbuat jahat, tidak bisa berbuat baik. Tapi sebaliknya, orang yang baik itu tahu berbuat baik. Dia berusaha hidupnya untuk melakukan segala kebaikan demi kebaikan bagi semua orang, walaupun kadang-kala dia harus mengalami berbagai hal-hal yang tidak enak dia rasakan. Kedamaian itu bukan dihasilkan dari permusuhan, bukan dihasilkan dari pertentangan, bukan juga dihasilkan dari kebencian, dari peperangan, bahkan dari hal-hal yang jahat. Tetapi kedamaian itu sesungguhnya dihasilkan dari pengampunan. Kedamaian itu hanya dihasilkan dari kasih yang saling mengampuni antar sesama manusia. Permusuhan itu tidak akan pernah berhenti dengan kebencian, dendam, amarah. Permusuhan tidak akan pernah berhenti dengan permusuhan. Permusuhan itu juga tidak pernah bisa berubah atau diubah dengan cara yang saling memusuhi. Tetapi permusuhan itu hanya bisa diubah dengan cara saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Permusuhan itu hanya bisa dihentikan dengan dua cara. Yang pertama, berhenti pada kematian. Yang kedua, itu berhenti dengan cara saling mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang sangat berbeda dengan cara-cara yang dilakukan, yang sering ditempuh, bahkan yang sering dipahami oleh dunia. Tuhan Yesus mengajarkan suatu pemahaman yang berbeda dengan cara-cara dunia. Tuhan Yesus juga mengajarkan satu pengajaran yang sangat berbeda pada umumnya. Jika prinsip-prinsip secara dunia itu berjuang saling membalas, saling membenci, bahkan saling menghakimi satu dengan yang lainnya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip bagaimana kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni sesama manusia. Permusuhan ini bisa dihentikan dengan pengampunan. Pengampunan itu membereskan segala dosa-dosa manusia. Pengampunan itu membereskan segala amarah, kebencian, dendam, dan segala kejahatan. Oleh karena itu, prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai mengasihi musuhmu itu bukanlah hal yang mudah. Hanya orang-orang yang sudah menerima kasih dari Allah yang diberi kesanggupan, kemampuan untuk saling mengasihi dan terlebih mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang sudah menerima dan merasakan akan anugerah dan kasih Allah. Itu adalah orang-orang yang diberi kesanggupan, diberi kemampuan untuk mampu mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup kita ini bermusuhan dengan sesama kita? Atau apakah ada orang-orang tertentu yang sedang memusuhi kehidupan kita? Permusuhan itu bisa datang dari sekitar kehidupan kita. Permusuhan itu bisa
dari orang tua kita, atau saudara kita, atau dari anak-anak kita, atau dari rekan-rekan kerja kita, atau dari pimpinan-pimpinan kita, bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, atau juga bisa datang dari tetangga-tetangga di sekitar kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ampunilah mereka dan berdoalah bagi perubahan-perubahan kehidupan mereka, supaya mereka berubah dan supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam segala kebencian, dosa, dendam, kemarahan yang akan merugikan hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus menjadi orang-orang yang senang untuk memberkati kehidupan mereka, baik melalui doa-doa kita atau melalui segala perbuatan hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan orang-orang yang kita doakan, mengubahkan orang-orang yang kita berkati, bahkan mengubahkan orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Tuhan juga sanggup mengubah akan musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang membenci hidup kita. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah dan menjamah hati orang-orang yang demikian. Mengapa kita harus mengampuni dan memberkati orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Yang pertama, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita juga harus mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat oleh sesama terhadap hidup kita. Berapapun besarnya dosa atau kesalahan yang telah diperbuat oleh sesama terhadap hidup kita, itu tidak akan pernah melampaui besarnya segala dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita ini sudah menerima berkat dari Allah, berkat kehidupan, berkat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kita juga harus saling memberkati, saling mengasihi, saling mengampuni. Yang kedua, kita ini sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, berkat kesempatan kehidupan untuk kita jalani di dunia ini. Oleh karena itu kita juga harus menjadi saluran berkat dari kasih Allah kepada sesama kita. Jika dunia ini hidup dengan prinsip yang untuk saling mengalahkan, saling menguasai, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip-prinsip ilahi untuk kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Sesungguhnya pengampunan itu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur menerima akan hadiah ini, dan kita harus menikmati, kita harus bersyukuri semua berkat Tuhan. Pengampunan itu juga harus kita bagikan kepada sesama kita, supaya berkat yang dari Allah itu tidak berhenti, tidak hanya sampai kepada kehidupan kita, tetapi sesama kita itu bisa juga menikmati, merasakan akan berkat Allah, berkat Tuhan yang kita bisa bagikan, kita bisa berikan kepada mereka semua. Sebagai penutup pada perjumpaan episode kali ini, saya akan membacakan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Sekian perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jika Bapak Ibu Saudara semua merasa diberkati oleh Tuhan, tetap ikuti channel kami, subscribe, like, dan Bapak Ibu bisa share akan channel kami supaya saudara kita yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.